kompresi. Nah, ini yang tadi saya contohkan ya di lambung ketika kita lagi habis makan gitu ya, habis makan kenyang. Nah, ini juga bisa terjadi selain di lambung usus, di usus besar dan usus halus. Nah, ini juga bisa ruptur. Nah, komplikasinya apa? Nah, kalau terjadi ruptur di ilium ataupun yeyunum, komplikasi yang pertama adalah terjadi autodigesti. Autodigesti, digesti cerna auto sendiri. Karena yeyunum inilah tempat terjadinya proses pencernaan makanan kan. Artinya banyak enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan. Nah, ketika ilium atau yeyunum ini ruptur, maka enzim pencernaan tadi akan keluar dari usus. Sehingga organ sekitarnya akan tercerna oleh enzim. Makanya disebut autodigesti. Nah, kemudian setelah itu, kalau kolon usus besar yang ruptur, kolon isinya apa? Feses kan? Selain feses, apa lagi yang ada di dalam kolon? Ada yang hidup di sana? Ada yang tahu? Bakteri, Pak. Bakteri apa? E. coli. E. coli. Ya. Nah, bayangkan kalau kolon ini ruptur, fesesnya keluar ke peritoneum, E. coli-nya juga keluar, maka akan terjadi infeksi di peritoneum. Sehingga nanti disebut sebagai peritonitis, peradangan di peritoneal. Nah, kalau terjadi peritonitis, nah ini biasanya terjadi asites. Tahu ya asites ya? Pernah dengar asites? Nah, itu nanti Pernah, Pak. akibatnya. Mau nggak mau nanti pasiennya perlu dioperasi. Gitu. Nah, operasinya sito. Sito itu artinya segera, langsung operasi saat itu juga. Ya. Entah itu mau dioperasinya di ruang IGD ataupun langsung dibawa ke ruang OK, ruang operasi. Nah, itu cedera kompresi. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, biasanya pada kondisi kecelakaan, 4 hal ini yang terjadi. Ya, kecelakaan mobil, kecelakaan motor, kecelakaan yang dialami oleh pejalan kaki atau pedestrian, dan juga terjatuh. Bukan terjatuh. Kalau terjatuh terkadang maknanya itu nggak disengaja gitu ya. Tapi ada kondisi jatuh yang disengaja. Misalnya kondisi bunuh diri atau dibunuh. Pokoknya kalau kita belajar tentang biomekanika, itu kita kayak ini, kayak staf forensik gitu ya, yang mendeteksi penyebab kematian. Nah, kita lihat beberapa kondisi ini, kecelakaan mobil. Nah, dalam kondisi kecelakaan mobil ini ada 4 kondisi yang umumnya terjadi. Ditabrak dari depan, frontal, ditabrak dari belakang, dan dari samping. Nah, yang dari samping ini sering disebut dengan istilah T-bone. T-bone, karena seperti huruf T gitu ya. Mobilnya ditabrak dari samping, seperti huruf T. Atau berguling, rollover. Nah, ini contoh yang frontal, gitu ya. Nah, kondisi kecelakaan yang frontal itu ada kemungkinan korbannya itu bisa sampai keluar dari mobil. Ya, jadi dia akan menumbuk kaca depan, kemudian kaca depannya pecah, kemudian orangnya keluar gitu ya, dari mobil. Tapi ada juga yang kondisinya korbannya ini memecahkan kaca depan namun tidak keluar.
tapi tertahan di kaca depan. Nyangkut istilahnya gitu. Badannya nyangkut, entah badan toraksnya, entah di abdomen atau kepalanya. Jadi nyangkutnya di kepala. Itu bisa seperti itu kejadian. Nah, kalau pada gambar ini sopir bisnya yang terlempar keluar bis gitu. Karena bisnya itu nabrak pohon. Nah, ini hati-hati yang sering bolak-balik ke dusun pulang kampung. Ingetin supirnya. Atau kalian pakai seat belt. Bapak, mohon maaf, gambarnya belum muncul, Pak. Oh ya, bentar. Nah, ini. Sudah muncul? Sudah, Oh, Pak. oke. Nah, ini kelihatan ya. Nah, bisnya ini menabrak pohon, kemudian supirnya itu terlontar keluar mobil, keluar bis. Kalau kita lihat ininya, penumpangnya, ya. Nah, jadi kalau nanti kalian ketemu kecelakaan bis, semua hal yang pertama harus kalian tanya adalah ada berapa jumlah penumpang di bis dan berapa jumlah selain penumpang. Karena biasanya terkadang ada supir cadangan, terus ada keneknya itu gitu ya. Nah, untuk apa kita tanyakan itu? Supaya waktu kita datang ke TKP, kita hitung berapa jumlah korban. Jangan sampai ada yang hilang. Kalau ada yang kurang, ada yang hilang, itu harus kita cari di mana tuh badannya. Entah dia masih hidup ataupun tidak, harus dicari. Gitu. Oke, kemudian kita lihat di bagian belakangnya. Nah, ini penumpang-penumpangnya akan menumbuk kursi yang ada di depan. Artinya dari biomekanika kita bisa memprediksi bahwa area jejasnya ini pasti di area wajah, kemungkinan hidungnya fraktur atau bibirnya ruptur, pecah, dadanya, toraksnya kemungkinan ada lebam, dan kalaupun ada fraktur berarti ada fraktur iga atau sternum. Gitu ya. Kemudian juga ada lebam di area pubis, lalu lutut, dan juga jari-jari kaki. Nah, jadi kita bisa prediksi dari keseluruhan tubuh pasien yang menjadi korban, kira-kira akan mengalami jejas di area apa saja dan organ apa saja. Oke, kita lanjut dulu. Itu dari depan, frontal. Kemudian dari belakang, ini tadi ya, whiplash itu tadi yang kepala terlontar ke belakang, kemudian ke depan lagi. Nah, cope counter cope. Oke, tadi udah kita bahas. Oh ya, satu lagi yang tadi saya belum sebut. Ini kemungkinan cedera pada kasus ini. Ya, di paha dan femur akibat penggunaan seat belt. Nah, itu juga bisa terjadi jejas juga di area tubuh itu. Oke, lalu ini dari samping ya, tibon ya. Nah, di sisi sini, bagian depan mobil yang menabrak dan sisi samping di mobil yang ditabrak. Nah, ini yang berguling. Nah, jadi waktu kita di TKP, ngelihat mobilnya, langsung kita bayangin biomekanika si pasiennya. Kira-kira di dalam pasiennya gimana. Yang perlu kita lakukan adalah mencari pasiennya ada di mana. Korbannya ada di mana. Gitu ya, karena bisa saja dia tergencet, apalagi kalau korbannya itu anak kecil. Itu terkadang kalau udah seperti ini, penyoknya, dia suka terhimpit, tertutup gitu oleh bagian mobil yang penyok. Apalagi kalau kondisi pasiennya itu tidak sadar, artinya tidak bisa berespon. Kita nyebutnya tidak mampu berespon gitu. Misalnya ditanya, Pak, Bu, D, gitu. Biasanya itu yang kita lakukan dulu untuk mengidentifikasi pasien. Kita cek respon dengan memanggil. Kalau nggak ada respon,
bukan berarti orangnya nggak ada, gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Ketika kita lakukan cek respon, kemudian tidak ada jawaban, tidak ada respon, entah itu jawabannya berupa iya atau hanya sebuah erangan, gitu ya. Jadi kuping kita memang harus sensitif, gitu. Kadang hanya erangan saja yang didengar. Nah, kalaupun tidak ada respon, itu bukan berarti tidak ada korban, tidak ada badan. Karena bisa jadi korbannya tidak sadar. Artinya kita nggak boleh tinggal langsung, gitu. Dianggap oh nggak ada orang, oh, orangnya hanya ini. Oke, kemudian kita lihat tahapannya ya. Oke, pertama tanda panahnya, lutut akan terbentur dashboard mobil. Ini ya. Sehingga akan terjadi cedera pada lutut. Oke, tahapan berikutnya. Ya, kemungkinannya adalah fraktur. Ya, fraktur femur, kemudian fraktur di istilahnya apa nih ya? Di kepala femur gitu ya. Dan juga di iliaka, ya, tulang panggul, kemudian di lutut patelanya atau ujung tibia, dan juga di pergelangan tangan. Ini bisa terjadi fraktur spiral karena kakinya berputar, karena dia nginjek rem gitu ya. Coba nginjek rem kenceng, terus hasil tabrakan kan tadi hasil countercup-nya badannya kelempar ke depan. Nah, akhirnya kakinya keputar. Nah, bisa terjadi juga trauma jejas di pergelangan kaki. Nah, kemudian tahapan fase berikutnya, nah ini salah satu contoh ya dari hasil ronsen, ya kita bisa lihat ada fraktur patella, nah, lutut, tempurung lutut gitu, fraktur. Lalu, oke, wajah ya. Oke, wajah. Kemudian dada, toraks dan abdomen terbentur stir, begitu juga paha dan tangan. Oke. Oke, ini salah satu kasusnya terjadi fraktur servikal ya. Fraktur servikal. Oke, lanjut. Nah, ini mobil bekas kecelakaan nih. Pecah kaca depan. Nah, kalau kita lihat mobilnya, kita bisa bayangkan biomekanika korbannya ini cederanya di mana saja. Kalau besarnya begini, ada kemungkinan bukan hanya kepala, tapi badan pun ya. Badan pun ini bisa terlempar keluar nih, kalau diameter lubangnya sebesar ini. Oke, ini tadi ya toraks dan abdomen yang kena setir. Nah, ini tadi yang kepalanya keluar karena pecah kaca depan. Nah, kemudian terlontar lagi ke belakang. Ini kalaupun kepalanya nggak nyangkut di kaca depan ya, nah dia masuk lagi. Nah, kalau nyangkut ya dia tetap nyangkut, kepalanya tetap ada di kaca depan. Nah, ini yang kalau dari samping. Ya, berarti nanti jejasnya kepalanya dari sisi ke bagian atas. Lalu semua jejasnya di area sebelah sinistranya dia. Jadi satu sisi, multiple trauma karena banyak area jejas. Ini yang T-bone tadi ya, bentuknya T-bone. Lalu ini yang berguling, rollover. Ini karena dia tidak pakai seat belt, makanya posisinya begini. Ya, kalau kita bisa lihat nih, area jejasnya di vertikal ya, sudah jelas. Lalu kemudian bahu,
kemudian punggung di belakang, di area belakang. Oke. Kemudian bahu kiri kanan sisinya juga karena kan dia berguling. Itu dan wajah biasanya terkena ini pecahan kaca. Entah itu kaca depan ataupun kaca sampingnya dia. Ini roll over. Nah, kita lanjut yang motor ya. Nah, kalau yang motor itu ada beberapa yang sama dengan mobil tadi, ya dari depan, dari samping. Kemudian ada yang ketiga nih, laying the bike down. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini tadi yang kasus kita bahas, yang dia nabrak trotoar, ataupun bisa juga nabrak tiang listrik, atau nabrak tembok orang, atau pagar gitu ya. Lalu ini yang dari samping, karena dia ditabrak, entah oleh motor lain, ataupun oleh mobil. Nah, di lateral ini, sering terjadi korbannya ini nyangkut di bagian bawah mobil. Atau bahkan ada di kolong mobil, di kolong tengah, bukan hanya di depan. Ya. Karena kan dalam kondisi seperti ini kecepatan mobilnya ini kecepatan sekitar 60 sampai 80 km per jam. Apalagi kalau yang nabrak dia bukan mobil tapi truk. Apalagi kalau tronton. Gitu ya. Tronton yang truk ban 8 sampai 10. Yang bannya 8 sampai 10. Kemudian nah ini laying down the bike. Jadi motornya terseret, dia lepas dari motor, dia pun terseret. Nah, itu yang disebut laying down the bike. Nah, ini biasanya dialami oleh pengendara motor yang sedang dalam kecepatan penuh. Seperti yang bisa kita lihat di lomba-lomba Formula One, gitu ya. Ataupun di motor G Cross. Nah, itu juga laying down the bike biasanya kejadian. Oke, oleh karena itu helm itu hal yang penting dipakai ketika mengendarai motor. Nah, ini pesan sponsor, pesan moral ya. Pakai helm saat mengendarai motor dan helm yang digunakan harus terstandarisasi. Bukan helm cupluk gitu ya. Atau helm monyet gitu. Helm yang terstandar. Kalau bisa standar SNI karena kalau standar SNI itu bukan hanya bentuknya saja yang terstandar, tapi juga bahan pembuatan dasar dari helmnya pun itu sudah terstandar. Artinya sudah memperhatikan keselamatan dan kenyamanan juga. Nah, poin yang ketiga, ketika kalian ketemu korban kecelakaan bermotor yang masih menggunakan helm, hati-hati kalau kalian berniat untuk melepas helm. Cek dulu, pastikan dulu tidak ada cedera atau trauma di cervicalnya, di vertebra cervicalis. Karena jika ada cedera itu lalu helmnya dibuka, maka pasien bisa langsung meninggal saat itu juga. Kenapa? Karena di cervicalis itu, terutama di cervicalis 456 itu ada serabut saraf yang mempersarafi torakal ya di otot pernafasan eksterna costa. Artinya kalau servikalnya cedera, kemudian waktu kalian lepas helm, sarafnya itu terganggu, maka pasiennya berhenti nafasnya. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau faktor servikalnya terjadi pada servikal 1 dan 2, itu kan servikal 1 itu atlas. Servikal kedua itu namanya aksis, nama tulangnya. Ya. Kenapa disebut atlas? Karena dia tulang belakang pertama yang pas di bawah tengkorak. Jadi seakan-akan dia menyanggah tengkorak. Sama seperti atlas di mitologi Yunani yang dia menopang bumi di pundaknya.
di lehernya. Nah, dinamain atlas. Nah, di bawahnya aksis. Nah, kalau dua ini fraktur, kalau helmnya kita buka kan langsung prak gitu ya, fraktur. Nah, di situ ada medula oblongata dan pons, tempat pusat kardiovaskuler dan respirasi. Jadi hati-hati saat melepas helm. Nah, ini juga terkadang yang kita sebagai penolong agak bingung juga ketika banyak pengendara motor dia pakai jaketnya terbalik, pakai jaketnya di depan. Jadi waktu dia kecelakaan jadi korban, ketika ngeliat pertama kan kesannya itu kepalanya terpuntir ke belakang. Nah, itu bisa bisa mengakibatkan salah ini juga, salah duga juga jadinya. Nah, jadi ketika kalian mengendari motor, pakailah helm, dan kalau pakai jaket jangan terbalik, Pak. Kesian nanti yang nolong kalian. Justru nanti kalau kalian jadi korban, kalian ditolong sama orang itu, terus dia salah duga, kalian sendiri yang rugi. Karena akan salah penanganan, karena dikira kepalanya terpuntir. Bayangin, oh kepalanya terpuntir, ya udah kita putar pelan-pelan. Itu malah orang itu memuntir kepala kalian, jadinya kan gitu. Jadi pesan moralnya, pakailah helm, dan kalau pakai jaket jangan terbalik pakai, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir tadi terjatuh ya. Nah, kita lihat langsung terjatuh. Pejalan kaki dulu. Nah, ini kalau dia ditabrak mobil dari depan ya. Ini fase-fasenya. Fase 1, krurisnya kena. Ya, krurisnya kena. Lalu fase 2, lengan, kepala, toraks kena. Dan juga lutut, patella, dan femur. Yang ketiga, dia akan jatuh ke lantai, ke alas jalan itu, ke jalanan. Itu fase ketika ditabrak mobil ya. Nah, kita lihat ini ya, potongan rekaman dari CCTV ya. Ini foto pertama. Coba diperhatikan, bandingkan dengan foto yang kedua. Nah, ini foto yang kedua. Oke. Saya ulang lagi foto yang pertama ya. Foto pertama. Ini foto yang kedua. Kelihatan yang mana korbannya? Dan gimana prosesnya? Oke. Yang foto kedua ini kelihatan nggak korbannya di mana? Sebelah mana? Di dekat jendela kaca, Pak. Jendela kaca sebelah kanan ya. Kanan, iya, Pak. Oke. Dan mereka berisiko juga nih ketabrak nih. Lihat mobil yang hitam tuh. Udah ada di belakang mereka. Dan mereka pasti diem di situ posisinya. Dia akan diem karena mereka shock melihat proses kejadian ada di depan matanya. Maka mereka ini berisiko menjadi korban selanjutnya. Nah, itu pada pejalan kaki. Nah, pejalan kaki biasanya di trotoar atau saat mereka nyebrang. Itu kejadian kecelakaannya ya. Biasanya. Nah, sekarang jatuh. Siapa dulu waktu kecil bandelnya itu manjat pohon. Atau manjat genteng. Nah, ini kalau dia jatuhnya ada kakinya duluan ya. Ini dia mau ngambil duren nih kayaknya. Durennya jatuh, dia ikut jatuh. Nah, kalau kakinya duluan berarti fase pertamanya tumit duluan yang mengalami cedera. Lalu vertebranya, lalu kepala. Kemudian nih area gayanya ya. Kalau jatuhnya kaki duluan berarti gayanya ke atas. Sehingga proses tumbukan energinya mulai dari telapak kaki, lalu ke lutut, lalu ke pinggul, kemudian ke vertebra, dan terakhir kepala. Nah, dari semua pasien yang dibawa ke rumah sakit, biasanya di daerah
lutut dan pergelangan kaki, kemudian di lumbalis. Gitu. Nah, ini kalau yang kaki duluan. Nah, ini kalau kepala duluan. Ya. Nah, mungkin yang pertama ini kalian. Nah, ini temen yang ngajak atau yang diajak ini ya. Nah, kalau kepala duluan nih sama seperti kalau jatuh dari tangga ya. Nah, bedanya kalau jatuh dari pohon, dia satu lokasi cederanya, di sini saja. Ya. Namun kalau jatuh dari tangga, area jatuhnya itu ya di sepanjang anak tangga ini. Karena di sepanjang tangga anak tangga ini pasti akan mengalami benturan. Artinya dia cederanya nggak cuma sekali. Kalau dari pohon kan tadi cuma sekali jatuh, puk gitu, udah selesai. Tapi kalau jatuh dari tangga ya sepanjang anak tangga itu puk 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 gitu. Dan bahkan dia bisa berguling. Bisa dua cara sih, bisa berguling atau terseret, seret gitu, duk 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 gitu. Apalagi kalau ada di dinding seperti ini. Ini biasanya kalau posisinya seperti ini di cervikalis pasti ada cedera. Ada kemungkinan nih pasiennya tidak sadarkan diri di tempat. Gitu ya. Nah ini jatuh. Nah yang paling banyak terjadi juga di umur kalian itu yang ini. Kelihatan korbannya? Kelihatan, Pak. Nah itu. Ini biasanya di masa-masa ini semester 8. Atau kerjain skripsi ya. Atau di masa-masa diputusin pacar. Ada kejadian kayak gitu. Atau kalau di film-film Korea ini ya, apa sama di Jepang, artis atau siswa SMA biasanya korban untuk kejadian seperti ini. Nah, itu beberapa contoh kejadian biomekanika trauma. Selain daripada itu, dari hal yang sudah tadi kita bahas, satu kuncinya, ketika kalian ketemu pasien trauma, yang dipastikan dulu adalah cek servikal. Servikalnya mengalami cedera atau tidak. Kalau iya, berarti pasien itu harus diimobilisasi. Artinya jangan dilakukan pergerakan yang banyak. Kalaupun kita mau membalikkan badan pasien, itu ada caranya. Misalnya kita mau ngecek punggungnya nih ada cedera apa enggak gitu. Nah, itu harus kita pakai teknik tertentu. Jadi waktu kita memiringkan pasien, lehernya tidak bergerak. Atau nanti kita lakukan teknik itu di praktikum. Ya, nah, itu bahasan kita yang ketiga. Oke, ada pertanyaan untuk bahasan yang ketiga? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Gabriela, mohon izin bertanya. Tadi Bapak menyebutkan salah satu kejadian kecelakaannya itu contohnya kayak rollover, Pak. Ya. Di mana nanti akhirnya mobilnya itu terbalik, Pak. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sering lihat bahwa ada kayak adegan dari film itu di mana korbannya itu kayak mobilnya terbalik tapi dia masih dalam kondisi memakai seat belt. Oke. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana ya Pak yang harus dilakukan pertama kali? Pertama kali waktu kalian datang ke TKP sampai ini yang dicek kan tadi, lihat identifikasi korban. Identifikasi korban yang pertama jumlah korban, lalu kondisi korban. Nah, untuk identifikasi kondisi korban, yang pertama cek kesadaran. Nah, setelah cek kesadarannya, cek nadi karotis. Cek nadi karotis. Ini posisinya kita belum melepas seat belt ya. Jadi seat beltnya jangan dilepas dulu.
kita pastikan dulu pasiennya aman, karena kalau kita mau lepas seatbelt, tujuannya itu untuk memindahkan pasien dari dalam mobil keluar gitu ya. Nah, tapi sebelum melakukan itu, kita pastikan pasien aman untuk dipindahkan. Kalau di KGD istilahnya pasien aman untuk ditransportasikan. Nah, jadi tadi cek kesadaran, lalu cek nadi karotis, teraba atau tidak. Lalu cek servikal. Cek servikal. Nah, kalau pasien tidak sadar, nadi karotis tidak teraba, servikal aman, langsung lepaskan seatbelt, entah itu dilepas dengan cara biasa waktu kita pasang dan lepas, atau kita gunting atau potong, kalau memang nggak bisa. Nah, itu harus dilakukan dengan cepat. Kalau misalnya nadi karotis tidak teraba, artinya kan dia henti jantung. Harus segera dilakukan penanganan supaya detaknya kembali. Nah, dilepas seatbeltnya, baru kita tarik keluar. Nah, cara tariknya juga ada tekniknya. Nggak langsung kita pegang kepalanya terus kita tarik gitu keluar. Nah, nggak boleh itu. Cara ngeluarin pasien dari dalam mobil. Jangan kepalanya yang ditarik buat ngeluarin pasien. Nah, copot nih kepalanya repot gitu ya. Nyambunginnya susah. Tidak juga tangannya. Jadi satu tangan kita pegang terus kita tarik keluar. Nyangkut. Ya, nah nanti kita pelajari juga teknik cara narik korban itu atau narik pasien itu di lab. Ya, jadi yang pasti sebelum dilepas seatbeltnya tadi pastikan cek kesadarannya, pastikan nadi karotisnya dan juga servikalnya. Karena kalau misal servikalnya bermasalah, kita curiga servikalnya mengalami trauma, kita amankan dulu leher pasien. Leher pasiennya diamankan, baru lepas seatbelt dan baru kita keluarin. Cara ngamaninnya gimana? Cari kardus, taruh di leher pasien, gitu ya, supaya lehernya minimal, paling tidak minimal mobilisasi, nggak bergerak banyak. Jangan cari dahan. Biasanya kita cari dahan dengan pikiran, oh dahan ini lebih keras, lebih kuat, lebih kaku gitu dibanding kardus. Tapi hati-hati waktu kita mau narik pasien, ujung dahan itu kan akan nusuk-nusuk gitu. Kecuali kalau ujung dahannya itu mau kalian kasih bantalan, tapi itu kan repot dan lama ngerjain. Mending cari kardus, buka kardusnya, gulung di leher. Itu ikatnya jangan terlalu ketat, yang penting kardusnya itu nggak gampang geser, baru kita keluarkan pasien. Gitu. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, artinya kalian sudah mencapai 3 capaian pembelajaran tadi di awal, gitu ya. Pertama, tadi dalam proses sudah bisa untuk mengidentifikasi kondisi mana antara gawat darurat, gawat tidak darurat, darurat tidak gawat, dan tidak gawat tidak darurat. Kemudian yang kedua tadi tentang kondisi lingkungan atmosfer kerja di ruang gawat darurat dari aspek perawatnya, aspek pasiennya, dan juga keluarganya. Dan terakhir yang ketiga tadi tentang analisis biomekanika. Oke, nah karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk sesi ini kita akhiri. Nih, untuk mendalami silakan nanti kalian lihat assignment di pertemuan pertama. Nanti harusnya jadwal pertemuan kedua kan 10:30 ya. Nggak apa-apa, nanti kita mundur, kita mulai saja di jam 11. Oke, kalau begitu kita end untuk sesi pertemuan ini, silakan istirahat. Untuk tiap pertemuan kita masih pakai link yang ini terus. Untuk kelas saya, nanti untuk kelas Pak Vincent ada link sendiri, nanti di posting juga di Lumen seperti tadi. Nah, nanti kita ketemu jam 11 untuk topik berikutnya. Ya, silakan lihat-lihat di Lumen ya, apa nanti untuk pertemuan yang kedua. Oke, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Selamat siang, Pak. Ya, Selamat siang, Pak. saya end meeting ya.